Akhirnya kita ketemu lagi, ya Allah. Sebentar ya, ngeset tripod dulu sedikit karena aku ngeset sendiri. Aku tuh udah sebentar, setting dulu. Terus kurang tinggi nggak sih? Nggak ya, udah cukup ya, wajar. Cukup terlihat memadai untuk melakukan live ini. Oke. Gila, gue udah lama banget gak bikin live, apalagi di Marshanda The Transformation Catalyst Telegram channel. Jadi gue bikin live ini, tujuannya kenapa gue bikin judul kan di live ini, All About You dan All For You. Ini yang gabung ada 23 orang, karena mungkin banyak yang lagi jam, sekarang berapa sih? Sabtu. Mungkin banyak yang masih tidur, banyak yang lagi ketemu pacarnya, mungkin banyak yang lagi acara keluarga. Ini adalah hari keluarga, hari weekend. So, gue gak apa-apa juga berapa orang pun yang gabung, karena ini akan di-save videonya. Jadi, pasti akan tetap bermanfaat buat orang-orang yang butuh mendapatkan manfaat dari live ini. Gue pengen bikin live ini tujuannya untuk buat lo. Karena banyak memang yang habis terjadi dalam hidup gue. Terutama apa yang barusan terjadi di LA. Terus gue akan memilih secara intuitif, karena ada beberapa orang yang mau angkat tangan untuk ngomong. Dan itu akan gue pilih satu atau dua orang maksimal. Tapi gue gak akan milih semua, karena gue gak mau ngebahas apa yang terjadi sama gue. Gue mau kalian bertanya sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Karena walaupun, gimana ya, sebagai public figure tuh gampang banget gue ngerasa kayak dunia itu berputar di sekitar gue aja. Semua orang itu memperhatikan gue. Tapi tunggu deh, gue ngecek dulu ya, ini ke-record apa enggak? Oh, ke-record deh. Ya, gue gampang banget bisa tergoda dan GR dan pede terus, karena gue ngerasa the world revolves around me. Dunia tuh berputar sekeliling gue, dan gue hanyalah satu-satunya orang terpenting di dunia dan di semesta ini. Dan gue gak mau itu. Gue tetap mau jadi pribadi yang sadar bahwa orang lain juga penting, orang lain juga punya masalah. Gak semuanya tuh selalu soal gue. Jadi, untuk pembahasan soal apa yang terjadi sama gue akan ngebahas itu di YouTube March. Nanti syutingnya aja baru minggu depan, keluarnya mungkin juga dalam 2 minggu ke depan baru akan keluar. Yang untuk kita sekarang di Telegram channel ini, kita ngomongin tentang lo dulu. Kalau itu menyinggung gue dikit, kalau gue nggak apa-apa, masih dalam ranah yang gue rasa, oke, gue akan share, ya udah gue share. Sekarang gue akan buka untuk Rahmayanti ya. Langsung aja Rahmayanti, udah bisa unmute dan langsung boleh nanya. Mau buka kamera juga boleh. Tinggal klik gambar mic yang warna biru, diklik biar warna hijau, jadinya ke unmute. Apapun yang Rahmayanti mau share silahkan. Sama Aksana Darsa nih, aku buka mic juga deh. Karena oke. Aksana Darsa sama Rahmayanti tinggal nge-unmute ya, karena dua-duanya masih ke-mute. Apapun yang mau diomongin, yang mau ditanyain, silakan. Hai Kak. Hai Aksana. Oke, aku langsung aja ya Kak. Yes. Aku mau nanya Kak Caca tentang apa sih yang Kak Caca alami selama ini gitu kan. Karena sebenarnya aku tuh udah ngikutin Kak Caca dari awal banget ya. Dari zaman Kak Caca itu main di Bidadari, terus sampai banyak transformasinya lah ya. Aku ngikutin terus ya Kak. Bahkan sampai masa-masa tergelap aku nih, yang sampai aku udah putus asa. Aku tahu kalau misalkan Kak Caca itu pernah nulis puisi yang dapat tugas, lalu juga untuk karya-karyanya di Mars, terus setiap puisi-puisi yang Kak Caca itu post di Instagram, bahkan setiap talk show-nya Kak Caca itu aku ikutin gitu, jadi aku tahu cukup banyak gitu tentang Kak Caca. Nah,
Cuman mungkin untuk akhir-akhir ini ada sesuatu yang mungkin juga Kak Caca itu merubah persepsi Kak Caca sebelumnya atau apa yang terjadi gitu. Aku penasaran aja sih Kak. Gitu. Yang kamu penasaranin yang bagian mana? Karena kan banyak kalau dari semua yang tadi kamu sebut dari zaman dulu bidadari sampai sekarang. Kalau lebih Oke. spesifikin lagi tuh maksudnya kamu mau nanya apa? Ini aja deh, apa sih yang makna kehidupan yang Kak Caca udah dapetin nih dari perjalanan yang ke LA tadi gitu kan? Karena tadi juga Kak Caca udah spill kan kalau misalkan dulu Kak Caca menganggap bahwa mungkin Kak Caca center atau apapun lah gitu di dunia ini, bahwa ternyata itu salah gitu kan. Nah itu aja sih kayak pandangan Kak Caca. Oke, jadi pendapat aku tentang hidup gitu ya sekarang. Betul. Atau pembelajaran terbaru Caca gitu ya. Nah iya. Oke, thank you. Aksana, panggilannya apa sih? Aksana atau Darsa? Sebenarnya ini juga nama anonim sih, jadi bebas apapun lah. Ya, aku pakai nama anonimnya ya. Thank you Aksana, Darsa buat pertanyaannya. Jadi jawaban aku adalah pembelajaran terbaru adalah gini, yang sebenarnya tuh itu tuh baru bisa akan terjawab secara utuh. Aku masih cerita kronologis, tapi aku akan coba simplify sebaik mungkin. Aku simpelkan. Dan aku tuh nggak, kalau tadi kamu kira aku pernah merasa bahwa aku itu center of the world, aku nggak pernah sama sekali ngerasa gitu. Itu aku perlu koreksi, karena maksudku ngomong gitu adalah jadi artis itu gampang banget ngerasa gitu, tapi aku nggak pernah ngerasa gitu. Dan aku selalu ingat untuk apapun gosip atau fakta terbesar yang lagi nge-booming tentang Caca, tentang Marshanda di dunia Indonesia, aku nggak pernah ngerasa bahwa I'm center of attention. Aku tetap ngerasa bahwa ya Allah, orang lain juga masih banyak kali yang diurusin, ya cuman gue doang, walaupun gosipnya banyak orang ngomongin tentang gue, tapi mereka juga punya urusan sendiri, punya masalahnya sendiri masing-masing. Nah, tapi kalau ditanya apa pembelajaran terbesar Caca nih sekarang adalah semua orang itu punya alasan yang valid untuk jadi orang jahat. Karena bisa banget dalam posisi gue yang aku alamin kemarin, aku bisa banget nunjuk beberapa orang untuk menjadi pelaku dari kerugian yang aku alamin. Aku bisa banget, entah apapun namanya, nuntut. Aku bisa banget marah-marah, mempermalukan beberapa orang secara karena yang mereka lakukan tuh nggak fair, udah menjatuhkan aku. Entah itu fakta, entah itu fitnah, entah itu di plot twist yang nggak benar, atau fitnahan publik ekstrim yang keterlaluan, apapun itu. Tapi aku memilih untuk ini tuh sesuatu yang bisa jadi sebuah kekuatan, tapi bisa jadi sebuah kekurangan, karena aku adalah orang yang akan selalu ngerti bahwa orang itu bisa jadi jahat karena dia juga punya suffering yang dalam banget. Dan aku tuh memilih untuk mengasihani semua orang yang jahatin aku. Jadi aku gak akan pernah, dan gini, aku memaafkan. Tapi aku memaafkan orang tersebut bukan berarti juga aku tetap nge-follow dia. Aku memaafkan orang tersebut bukan berarti juga, jadi artinya memaafkan tuh gak berarti aku tetap ngasih akses untuk si A dan si B, si pelaku perbuatan buruk itu, untuk tetap ngobrol sama aku. Jadi pada kenyataannya ada beberapa orang yang akhirnya aku blok, tapi secara energetik tuh aku memaafkan mereka. Tapi kalau masih mau stay where you are, menjadi orang yang seperti lo yang kayak gini, ya udah go on with your life, tapi gak usah ngomong sama gue lagi. Tapi kita udah berdamai dengan cara yang gue memutus akses dengan lo. Tapi gue menghormati hak asasi lo untuk menjadi orang yang seperti lo mau. Jadi aku tuh sering banget diajarin gitu ya, dapat ilmu untuk compassion sama unconditional love. Cuman aku gak pernah ngerti artinya tuh apa. Compassion tuh apa, mengasihani, memberi kasih, bukan mengasihani ya, mungkin memberi kasih. Sama unconditional love, mengasihi tanpa syarat.
Tapi kalau mungkin aku sekarang udah bisa memahami itu, artinya adalah yang aku jelasin semuanya barusan. Dan aku tahu bisa aja aku tuh berulang-ulang lagi akan diberlakukan seperti ini sama orang lain kalau aku nggak tahu juga apa yang akan menjadi weapon atau apa sih namanya, senjata untuk aku melawan kejahatan orang lain kalau aku terus-terusan memaafkan orang yang berbuat salah sama aku. Tapi aku sendiri yang bilang ke dunia bahwa aku mau diingat sebagai a lover and a healer. Nah, aku dikasih tes lah sama Allah gitu, sama semesta. Ya udah, lo kan minta tuh Mas Chandra gitu ngomong waktu itu di Metro TV waktu itu. Aku mau mati diingat sebagai pengasih dan penyembuh. Dikasihlah aku ujian beneran. Orang yang paling aku sayang, orang yang paling aku support, itu nyakitin aku sampai segitunya. Bisa nggak aku lewatin itu, tapi dengan moto aku sendiri. Jadi secara singkat, apapun yang terjadi sama aku emang patut terjadi sama aku. Oke, berarti itu pembelajaran kehidupan terbaru ya. Ada. Tapi satu lagi sih Kak, kalau misalkan dari sisi spiritual ada pembaruan juga nggak? Dari peristiwa dan juga dari sholat tripnya Kak Caca. Sama aja, kalau spiritual aku selalu merasa bahwa aku nggak pernah ditinggal sendiri sama Yang Maha Kuasa. Aku walaupun aku sampai misalnya nih ya, aku tuh sampai ditahan sama 911, ditahan sama ambulans, ditahan sama rumah sakit mental, facility apalah, mau di Jakarta, mau di LA, apapun itu, atau lagi healing, atau aku lagi ngerasa lost sendiri, aku tuh nggak pernah ngerasa Tuhan tuh dari kapanpun sampai hari ini, dari kecil pun, sampai aku ketakutan, bingung, menggigil, sampai menggigil, gemeteran karena tempaan hidup tertentu, aku nggak pernah ngerasa Allah tuh ninggalin aku. Aku selalu ngerasa bahwa even dalam keheningan pun ada sahabat yang nemenin aku. Mungkin secara spiritual itulah keyakinan aku bahwa maha baiknya Tuhan tuh dia nggak pernah ninggalin aku walaupun aku lagi hancur berkeping-keping apapun. Oke, itu sama sih jawabannya Kak Caca sama yang aku tonton waktu di Bintang, wawancara Bintang. Dan sekarang ternyata masih sama ya jawabannya. Iya. Iya. Oke deh Kak, dari aku segitu aja. Makasih banyak ya. Thank you pertanyaannya ya. Ya. Oke, next mau Rahmayanti kah? Halo, assalamualaikum Mbak Caca. Iya, waalaikumsalam. Kamu suaranya jauh banget. Kamu boleh deketan ke mic nggak? Masih jauh nggak? Masih dikit. Bentar. Oke. Sudah dekat banget. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kembali Mbak Caca. Jujur saya rindu setelah pertemuan kita di acara apa kemarin, Beauty of Temperament ya. Oh, yang itu. Ya Allah, Bu Rahmayanti tuh yang ngasih pertanyaan ya? Ya. Ya Allah, oke. Ini Ibu bisa ini nggak mencet yang gambar titik 3 di sebelah kiri atas, terus audio, terus pilih speaker. Bagaimana? Pilihan itu di gambar di layarnya Ibu, biar suara Ibu keras. Karena Ibu suaranya kayaknya masih ke setting yang. Oh, sebentar. Titik 3, terus pilih audio, pilih speaker. Sudah? Oh, udah, oke. Sip. Ya. Oke, gimana Bu pertanyaannya? Bu Rahmayanti, ya ampun Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Itu inspirasi buat saya dan saya juga mulai berani untuk berbicara tentang isu kesehatan jiwa. Ibu suaranya masih kecil banget, Bu. Iya ya. Saya gedein loh padahal di sini.
ini udah paling gede loh. Nah ini jadi lebih ditempel, ya kayak gini terus aja Bu, ditempel ke mulutnya gitu. Oke. Oke. Saya ingin bertanya gimana sih tips seorang Caca berjuang hingga dari titik awal hingga berada di Caca yang sekarang. Tips berjuang ya. Aduh, aku juga bingung gimana ya. Ya, Wika. Tips biar Ini survive kan, gitu ya. itu mampu bertahan itu nggak semua orang itu bisa kan. Oke. Jadi tips berjuang melalui masa-masa beratnya aku ya. Ya. Mau dispesifikan lagi pertanyaannya begitu aja Bu? Ya dari pengalaman yang kemarin mungkin di LA. Oh oke. Iya oke. Bisa oke aku jawab ya. Jadi tips berjuang melalui masa yang dan dunia hidup itu kan kayak musim, bener banget sih Bu. Jadi ada saatnya kayak aku lagi off air di acara Prasmul yang Ibu Rahmayanti datang, itu tuh nggak ada ombang ambing tuh dalam hidup aku, lagi baik-baik aja. Musimnya tuh lagi musim yang banyak bunga bermekaran, musim semi, banyak lagi adem ayem, bahagia, warna-warni. Tiba-tiba masuklah musim salju gitu ya. Tiba-tiba semuanya beku, semuanya dingin. Aku ngerasa kedinginan dan aku ngerasa ketakutan dan banyak hal-hal buruk yang kalau musim salju itu kan orang nyetok makanan lah gitu-gitu kan, karena susah untuk cari makan, untuk keluar-keluar tuh nggak seneng. Nah pas aku di LA kemarin tuh adalah lagi muter musimnya, lagi ke musim dingin. Dan itu dunia hidup setiap orang, bener banget Ibu, akan terus muter. Hidup tuh melingkaran. Dan itulah hidup yang sesungguhnya. Dan aku sendiri kok, aku ingat aku doa waktu lagi di Bali yang bulan Maret, aku doa sama Allah bahwa aku pengen, aku tuh pernah Bu berpikir negatif ke keluargaku sendiri. Aku pernah berpikir, kenapa sih keluarga gue selalu make sure kalau gue itu selalu minum obat untuk bipolar disorder gue. Kenapa keluarga gue selalu make sure gue ketemu dengan psikiater gue. Terus akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa dari 7 turunan di atas aku, 7 generasi di atas aku, itu semuanya tuh punya rasa takut akan hidup. Dalam arti, aku ada sesi healing ya, aku mendapatkan ini dari sebuah sesi healing yang ketika aku dapat jawabannya itu 7 generasi di atas aku tuh punya pendapat bahwa hidup itu sakit. Dan mereka semua itu melihat ketika Andriani Marshanda ini lahir, kita harus selamatin dia dari pain of life. Nah, kita kasih aja dia diagnosis mental illness supaya dia bisa punya akses legal kepada obat-obatan yang menenangkan, yang ngebaalin emosi. Ini agak-agak woo spiritual gimana gitu ya, tapi ini jujur aku alamin. Jadi ini namanya Ancestral Liberation Healing, kelas healing Ancestral Liberation. Ada di Bali, ada di sebuah tempat di Ubud. Jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata aku bukan negative thinking aku tuh salah. Bukannya keluarga aku pengen aku diem terus benci kalau aku merasakan. Tapi keluarga aku tuh pengen ngeprotek aku dari hidup yang emang penuh rasa sakit. Dan gak cuma keluarga aku yang ngerasa itu, semua orang juga ngerasa itu. Terus aku ngomong, aku doa sama Allah, aku doa juga minta izin sama keluargaku, sama yang udah gak ada pun, aku kayak secara energetik ngomong sama mereka. Aku mulai kayak bikin amandemen sama diri sendiri dan keluarga yang udah tidak ada, bahwa aku minta izin, aku minta healing untuk keluarga kita 7 turunan ke atas dan 7 turunan ke bawah, bahwa aku pengen yang namanya rasa takut untuk merasakan pain kehidupan itu dihapuskan. Dan aku pengen jadi manusia yang utuh. Aku pengen bisa merasakan semua rasa. Dari spektrum yang paling positif sampai spektrum yang paling negatif. Dan be fully human. Nah ini nyambung. Lalu setelah itu, aku pikir, kan hidup langsung baik-baik aja kan, aku pikir gitu ya. Ternyata kagak.
Ternyata aku dikasih cobaan, langsung bawa berat kan lo minta gitu kan. Logikanya lo minta, lo pengen ngerasain semua spektrum perasaan. Ya udah Cak, kita kasih lo. Inilah rasa hidup. Dikasihlah orang yang salah paham sama keadaan aku di LA, aku diteleponin polisi, padahal aku cuman ke pantai 2 jam, aku tinggalin HP di Airbnb karena aku pengen free time, all alone, sendirian. Terus nih teman aku panik banget, dia melihat aku seperti dirinya yang gak bisa mandiri, soalnya dia tuh cewek yang tipe yang gak mandiri, yang gak bisa solo traveling, jadi dia melihat aku tuh seperti diri dia sendiri. Dia pengen ngelaporin aku ke polisi, ngelaporin aku ke ambulans, ngelaporin aku ke mental health rumah sakit jiwa di sana. Terus ya udah semua masalah bergulir dan ya udah itulah yang aku jalanin. Kuncinya gimana aku sekarang bisa bikin live ini, bisa senang kemarin di Instagram nyanyi sama Viera, terus kayak sebelum ini tuh aku nggak sebaik itu keadaannya. Pulang ke Jakarta tuh aku lost dan ngerasa drop banget. Tapi pelan-pelan ternyata waktu itu memang betul, waktu itu menyembuhkan. Dan semakin aku cerita kondisi aku ke orang, tapi orang yang care dan orang yang bukan, tentunya orang yang positif ya, yang uplifting, itu semakin aku kuat. Selain waktu, selain sharing sama orang yang menguatkan, juga adalah jujur ketika melewati masa lagi perlu nangis. Itu yang paling penting. Karena kalau aku langsung sok baik-baik aja, langsung live sana sini, diundang talk show sana sini aku datang, terus kayak iya gue baik-baik aja, yang kayak sok-sok denial gitu, itu tandanya aku masih gak mau asli dalam ngerasain kehidupan. Jadi mungkin jawabannya gitu, Bu Rahmayanti. Ya, keren banget ya. Kemarin saya lihat kok reelnya di Instagramnya Mbak Caca, suaranya keren banget dan menyentuh. Makasih banget Bu, itu juga karena ada banyak pengalaman juga yang aku rasakan, so aku jadi merasa menyanyikan itu juga dengan ada menyalurkan healing banget juga buat aku itu. Jujur saya akui Mbak Caca salah satu inspirasi dalam hidup saya. Ini saya tersentuh ya, saya tersentuh banget saat ini ketika bicara. Dan saya juga mau doanya, perjuangan saya juga belum selesai. Insya Allah nanti saya mantap memilih dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kemenkes terkait mental illness saya. Jadi saya mohon doanya ya. Iya, Saya hanya berjuang. Belum tahu sih jadwal pastinya kapan. Yang pasti saya sudah mempersiapkan diri saya dengan psikiater saya. Kemungkinan paling lambat itu September ya, karena cuti saya dibatasi sampai tanggal 9 September, 9 atau 11 itu. Ibu cuti ya dari pekerjaan, ingat saya. Iya, dan saya ingin berjuang. Banyak sekali PNS yang mengalami hal seperti saya, tapi tidak berani berbicara, lebih memilih aman, titik aman. Dan saya ingin memulai bahwa isu kesehatan jiwa itu jangan hanya dijadikan slogan, apalagi oleh antar sesama nakes gitu. Enggak semua nakes menerima loh, Mbak. Di PNS ya, Bu ya? Iya, benar. Ya. Hebat, keren, Bu. Makasih Bu Rahmayanti. Ya, makasih juga semangatnya Mbak Caca yang telah diberikan pada saya. Sama-sama, kalau nggak ada Bu Rahmayanti, aku juga nggak akan bisa menjawab seperti itu. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fitri Alia. Halo, selamat. Hai. Kak. Yes. Aku harap kakak lebih. Halo? Iya, halo Kak. Yes. Apa kabar Fitri? Lagi di mana? Aku lagi di rumah aja sih. Alhamdulillah baik. Kenapa Kak? Lagi di rumah mana? Kamu bilang apa tadi, nggak dengar? Aku lagi di rumah aja, bentar lagi. Oke. Siang. Kak, aku mau nanya nih.
Yes. Kemarin kan pas awal-awal kakak dikabarin hilang di LA kan, Ah, kakak sempat ganti di bio Instagram itu ya. Sempet ngepost di tulisan Instagram. kan bionya. Oh, yang Maria itu. Yes, boleh nggak kasih tahu? Soalnya mungkin aku sama teman-teman yang lain ada yang penasaran, terus kan sempat booming juga, heboh Yang kan. Maria itu. Emang sempet booming Maria itu. Iya, aku lihat di komen-komen Instagram kayak bertanya-tanya gitu mereka, kayak apakah Caca pindah agama? Oke, Soalnya kan, jadi gini. Oke, oke, terus masih ada pertanyaan. Gimana? iya, soalnya kan teman kakak juga pernah ngepost yang called her Maria gitu. Si Sheila. Iya, Dia ngepost apa? Call her Maria. Maria, iya. Kayak dia nge-screenshot Instagram kakak dan bilang panggil dia Maria. Oke. Sebenarnya aku tuh gini, ini sebenarnya akan di-spill di YouTube, sorry, di YouTube channel Marsh. Karena tapi nggak apa-apa. Aku emang mau open up pertama tuh di grup Transformation Catalyst Telegram channel ini. Dan ini by the way akan jadi satu pertanyaan terakhir yang akan aku jawab di live kali ini. Jadi kita live-nya sekitar setengah jaman lebih dikit lah ya. Nah, oke. Jadi soal Maria nggak apa-apa aku spill sekarang. Jujur aku harus mengakui bahwa karena aku sendiri juga udah mengedukasi nggak cuman keluargaku, aku udah mengedukasi secara open ke banyak orang ciri-ciri kalau gue lagi manik, bipolar gue tuh lagi nggak stabil nih. Kalau Caca lagi nggak stabil nih kayak bakal kayak gimana. Pertama, aku bakal ngomong lebih cepat, speed bicara aku lebih cepat, bakal banyak dapat ide-ide yang kreatif tapi overload banyak ide, bakal banyak banget mau kerja dan overproduktif sampai jam 12 malam pun tuh ide tuh masih gitu. Tidur bakal kurang tiap malam, bisa cuma tidur 4 jam lebih dan berlangsung lebih dari 2 minggu dan lain-lain, dan kayak orang lain, nggak jadi kayak diri sendiri, dan orang bisa melihat itu. Nah, kemarin itu aku aku mengakui bahwa sebelum ke LA, sebelum Sheila pun ikutan terinfluence dan menyebarluaskan Caca hilang itu udah chapter ke berapa, 2 atau 3 lah. Chapter pertamanya adalah memang saat aku ngepost Maria, bagi aku itu sesuatu yang spiritual dan nggak bisa aku jelaskan dengan mudah gitu ya. Tapi itu sebenarnya masuk ke gejala bahwa aku sedang tidak stabil. Dan aku bisa menstabilkan itu dan menstabilizerin itu dengan cara aku nyanyi aja lagu Ave Maria-nya Beyonce. Kan ada tuh lagunya Beyonce judulnya Ave Maria. Aku coverin, terus aku bilang, itu kemarin tuh gimmick tahu buat aku bikin. Aku tuh sebenarnya pengen nyanyi lagu Ave Maria-nya Beyonce, makanya gue bilang aja nama gue di Instagram Maria biar orang tuh nge-link. Bisa aja aku bohong seperti itu. Tapi aku memilih untuk jujur bahwa kemarin memang aku sempat masuk ke masa aneh. Dan itu membuat keluargaku dan followers, sampai yang aku muncul di acaranya Kompas TV, di YouTube-nya Kompas TV yang nama acaranya Kode. Kalau ada yang nonton itu tuh pada ngeliat Marshanda nih udah mulai aneh di sini. Dan itu aku akuin. Aku memang lagi dalam proses dari udah berapa tahun lalu kan. Aku kan emang dalam proses nurunin dosis obat-obatanku. Nah, psikiaterku yang dari US itu selalu bilang, Ca, ini dalam proses penurunan dosis, lo harus bilang sama gue kalau lo udah mulai ngerasa something is wrong. Nah, aku tuh nggak bilang sama dia. Aku tuh udah 2 minggu lebih tidurnya tiap malam kurang dari 4 jam. Speech aku berbicara udah lebih cepat. Aku tuh menikmati karena orang manik dia antara mengaku dan mengedukasi lagi ya ciri-ciri manik itu seperti apa. Manik itu bahaya tapi enak. That's the danger of manik. Sama aja orang bipolar itu, kalau lagi nggak stabil, ketika dia obatnya lagi kurang pas dosisnya,
atau maksa, misalnya dosisnya harusnya setinggi 7,5 miligram, dia paksain 5 miligram, atau enggak dia paksain 3 miligram, atau berapa lah, nggak tahu. Itu tuh kayak orang nyabu. Mirip banget. Dulu aku pernah punya mantan yang bilang, kamu tuh kalau nggak minum obat sama aja kayak orang nyabu. Itu udah cara paling gampang ngukurnya kayak gitu. Jadi itulah kalau kalian mulai ngelihat Caca aneh, bahkan gak usah kalian, keluarga aku pun juga ngeliat itu, sampai followers aja bisa ngerasa itu emang ada sesuatu gitu loh. Jadi pas di US kemarin obatku dibenerin, tapi yang banyak juga hal yang Sheila bilang, yang dia ngomong bahwa wah Caca itu 3 hari kopernya ditahan sama airport, jadi dia nggak minum obat. Itu nggak benar, karena obat aku selalu taruh dalam tas aku selalu minum obat, tapi masih dalam dosis yang aku ngotot kecil. Dan aku nggak hilang, aku cuma main di pantai 2 jam. Aku cuma main di pantai Venice Beach, nyeker, karena aku pengen kayak, kalau orang di Amerika kan gimana sih, kayak cuek-cuek semua gitu ya. Dan aku tinggalnya di pinggir pantai, Airbnb, nyewa Airbnb loh, di pinggir pantai. Aku tinggalin HP di Airbnb aku. Terus aku jalan, si Sheila nelponin sampai 7 kali, aku nggak ngangkat-ngangkat, dia panic attack, dan dia ngerasa diri aku tuh seperti diri dia yang nggak mandiri kalau liburan. Dia lupa aku tuh tukang solo traveling. Dia call 911, call ambulance, dia ngerasa dia harus menolong aku. Jadi hikmahnya adalah, ya yang satu merasa dia yang lebih kuat, which is Sheila, dan dia harus protect aku, dan dia nganggap aku kayak anak bayi, kayak anaknya dia yang nggak matching banget jadinya. Dan aku jadi mengalami banyak sekali kerugian, banyak banget kerugian. Tapi lagi-lagi aku nggak tahu mesti ngomong apa sih soal Sheila dan David gitu, karena aku terpaksa untuk sementara ini tidak berhubungan lagi dengan Sheila dan David, karena udah terlampau pelik masalahnya, dan aku mendoakan yang terbaik buat mereka. Dan keluarga aku pun benar-benar menghandle dengan baik banget. Dan benar yang mereka bilang, mereka preskon Kak Caca itu cuman lagi healing time. Mama sama Alicia kan akhirnya bikin preskon. Dan itu udah aksi yang paling benar, dan aku bersyukur banget punya support system seperti mama dan adik-adikku. Jadi ya, dan aku bersyukur juga aku punya teman-teman di sini di Merchant Transformation Catalyst, dan aku jujur bener-bener looking forward bisa one-on-one healing session sama kalian yang pengen melakukan itu di sini. Nanti, tapi belum sekarang waktunya, karena aku lagi mau ada beberapa project, jadi belum sempat. Tapi nanti ketika aku ada break, nah aku tuh mau sambil bisa kayak healing session one person gitu loh, kayak private dengan kalian gitu sih Fitri. Oke Kak Caca, makasih banyak. Maaf ya jadi keduluan daripada yang mau Kakak post. Nggak apa-apa banget. Ini iya, soalnya kemarin juga kan teman-teman di grup sempat shock juga kan. Cari info ke sana ke sini, Kak Caca hilang. Cuma aku ingat kata-kata kakak yang bikin aku tenang gitu, kayak Kak Caca tuh sebenarnya nggak suka di-worryin orang. Makanya aku nggak cari info kemana-mana, cuma kayak stay aja nunggu kabar dari Kak Caca langsung, nggak kebawa arus teman-teman yang mungkin cari info. Iya sih, tapi wajar untuk orang panik. Aku ngerti banget untuk orang-orang yang panik. Dan apalagi yang sayang sama kakak gitu. Iya, karena orang sayang, orang care, maksudnya baik gitu kan, dan being a human aja gitu kan. Oke, thank you Kak. Oke, thank you Fitri Alia, makasih. Have a good day ya. Sama-sama. Semangat terus. Iya, sama-sama. Oke, untuk live hari ini sayang banget cuma sebentar. Tapi pengen banget bikin live lagi, mudah-mudahan besok aku lebih semangat
lebih punya keberanian lebih banyak lagi dan lebih produktif juga. Ada banyak beberapa project yang menunggu akan happening beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan aja juga udah ada. Mohon doa tulusnya buat kebahagiaan kita semua, nggak cuma buat aku doang. Supaya semua misi kita, keinginan kita dilancarin dan kita dikasih rasa damai sama Tuhan. Dan aku selalu sayang sama kalian dan aku ngejalanin hidup aku. Ya memang aku ngejalanin hidup aku, buat anakku, buat keluarga aku. Tapi hidupku yang publik ini, aku pengen jadiin itu bermanfaat buat teman-teman semua. Gue sayang lo semua, aku sayang kamu semua. Ya, aku udahan dulu ya. Ini di end record-nya. Terus aku akan publish video ini di channel ini. Dadah!